Namaku Indra, 27 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja sebagai sopir pribadi keluarga besar pengusaha berlian. Bapak Suryo, hidupku sederhana. Gajiku cukup untuk menghidupi ibu dan adik di kampung. Tak pernah aku mengeluh, apalagi berharap lebih dari kehidupan. Pagi itu, semuanya berubah. Aku baru selesai mencuci mobil Elfard milik keluarga saat salah satu pembantu memanggilku. Wajahnya cemas. Mas Indra, Pak Suryo nyuruh masuk ke ruang kerja. Katanya penting banget. Aku langsung merasa gugup. Dalam 5 tahun, belum pernah sekalipun aku diminta masuk ke ruangan itu kecuali untuk antar kopi. Dengan jantung berdebar, aku menyeka tanganku dan berjalan ke dalam rumah besar itu. Di dalam, Pak Suryo duduk di kursi besar berbalut kulit. Di sampingnya, duduk Ayu. Putrinya wanita cantik, pintar, tapi juga terkenal dingin dan angkuh. Hari itu, wajah Ayu tak seperti biasanya. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan ia hanya menunduk. Duduk, Indra, ucap Pak Suryo, suaranya berat. Aku patuh, duduk dengan kepala menunduk, suasana hening. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya, menghantamku seperti palu godam. Aku ingin kau menikahi Ayu. Aku mengangkat kepala, bingung dan kaget. Maaf, Pak. Pak Suryo menghela napas panjang. Ia menatap Ayu sejenak, lalu kembali menatapku. Ayu sedang hamil, Indra, tapi lelaki yang menghamilinya pergi begitu saja, menolak bertanggung jawab. Aku tak bisa biarkan nama keluarga kami hancur. Aku butuh seseorang yang bisa menutup aib ini, dan aku memilih kamu. Dunia seakan runtuh. Aku hanya seorang sopir. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Kami tidak akan memaksamu tanpa imbalan. Setelah pernikahan, kamu akan kami beri rumah, usaha, dan masa depan yang lebih layak. Tapi kamu harus menjaga nama baik keluarga ini. Tak ada satu orang pun di luar sini yang boleh tahu. Aku menoleh ke arah Ayu. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya meneteskan air mata, masih menunduk. Mungkin ia pun merasa ini, seperti neraka dinikahkan dengan pria, yang bahkan tak selevel dengannya. Aku ingin menolak, tapi di saat yang sama, aku tahu betul rasanya jadi orang yang tidak punya pilihan. Dan entah kenapa, hatiku tak tega melihat Ayu menangis seperti itu. Hari itu, tanpa cinta, tanpa restu hati, aku berkata, baik, Pak, kalau ini yang harus saya lakukan, saya terima. Dan sejak saat itu, hidupku bukan lagi milik sendiri. Aku akan jadi suami dari wanita yang bahkan tak menginginkanku, demi menutup luka yang bukan aku penyebabnya. Setelah aku menyetujui permintaan Pak Suryo untuk menikahi Ayu, hari-hari berikutnya terasa begitu ganjil. Suasana rumah megah itu menjadi dingin dan canggung. Seolah setiap orang tahu ada badai besar yang sedang ditutupi rapat-rapat. Pernikahan kami digelar secara tertutup. Hanya beberapa orang keluarga dekat yang hadir, dan semuanya berlangsung tanpa senyum, tanpa peluk, tanpa bahagia. Ayu tak sekalipun menatapku, apalagi bicara. Aku pun hanya bisa menunduk di sampingnya, merasa seperti boneka di pernikahan yang bukan milikku. Setelah ijab kabul, Ayu langsung masuk ke kamarnya sendiri. Aku dituntun oleh pembantu ke kamar tamu di lantai bawah. Tidak ada malam pertama, tidak ada kebersamaan. Pernikahan ini hanyalah topeng. Namun dari hari ke hari, sedikit demi sedikit aku mulai mengerti betapa hancurnya hati seorang Ayu di balik semua kemewahan itu. Suatu malam, saat aku mengambil minum ke dapur, aku melihatnya duduk sendirian di ruang makan. Wajahnya kosong, matanya bengkak. Dia tidak menyadari kehadiranku. Ayu, sapaku pelan. Dia terkejut, tapi tidak marah. Hanya memalingkan wajah. Kau bisa kembali ke kamarmu. Aku tak butuh perhatian pura-pura. Aku duduk perlahan di seberangnya. Aku nggak pura-pura. Aku cuma ingin tahu kabarmu. Untuk pertama kalinya, dia menatapku, walau dengan mata sinis. Kau tahu, hidupku sudah hancur. Aku dicintai, dikhianati, lalu dipaksa menikah dengan orang asing, demi menutup aib yang bukan salahmu. Dan sekarang aku harus pura-pura bahagia di depan orang-orang. Aku hanya diam. Aku tak bisa membelah siapapun, bahkan diriku sendiri. Karena memang benar, aku hanyalah jalan keluar, bukan pilihan. Lalu ia melanjutkan, suaranya lebih pelan, seperti menyimpan luka dalam. Pria itu, Reza, kami pacaran hampir setahun. Aku benar-benar percaya dia mencintaiku. Tapi saat tahu aku hamil, dia bilang itu bukan urusannya. Dia bahkan menyebut aku perempuan murahan yang menjeratnya. Ayu menunduk, menggigit bibirnya menahan tangis. Tangannya gemetar di atas meja. Aku menatapnya dalam, lalu berkata, kamu tidak murahan, Ayu, kamu hanya mencintai orang yang salah. Ia menatapku, matanya basah. Tak ada kata setelah itu, hanya keheningan yang panjang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, Ayu tidak melihatku sebagai musuh. Dia mulai melihatku sebagai manusia. Pernikahan kami telah berlangsung, tapi tak satu pun orang luar tahu tentangnya. Tak ada undangan, tak ada pesta, tak ada gaun mewah yang dipamerkan di media sosial. Seperti layaknya pernikahan anak keluarga kaya, semuanya dirancang senyap,
seolah-olah tak pernah terjadi. Bagi Ayu, ini bukan pernikahan. Ini adalah hukuman. Bagi aku, Indra, ini adalah hidup baru yang terasa seperti mimpi yang dibungkus. Kabut tebal, aku tak tahu kemana akan berjalan. Kami tinggal serumah, tapi di ruangan terpisah. Dia di lantai atas, sementara aku di kamar tamu lantai bawah. Setiap hari aku masih mengantar jemput Pak Suryo seperti biasa. Tapi kini setiap orang rumah memanggilku dengan nada yang sedikit berbeda, lebih sopan, lebih segan. Tapi itu hanya di mulut. Di balik tatapan mereka, aku tahu, aku hanya suami kontrak, pelengkap cerita. Setiap kali kami berpapasan di ruang makan atau lorong rumah, Ayu hanya diam. Tatapannya kosong. Ia tak memanggilku dengan nama, tak menyapa, tak sekadar permisi. Bahkan saat makan malam bersama keluarga pun, ia lebih sering menunduk dan menyendok nasi dalam diam. Suatu malam, Pak Suryo menyapaku di teras rumah. "Kau sabar ya, Indra." Ayu itu keras kepala, tapi aku tahu hatinya sebenarnya lembut. Dia butuh waktu. Aku hanya tersenyum kecil. "Saya tidak apa-apa, Pak." Tapi sebenarnya, aku sendiri pun bingung bagaimana caranya menjadi suami dari perempuan yang bahkan tak menginginkan kehadiranku. Malam itu aku duduk di ranjang sempit kamar bawah, memandangi cincin pernikahan di jari yang terasa asing. Di atas sana, Ayu tidur seorang diri, memeluk perutnya yang mulai membesar. Aku ingin menjaganya, ingin menjadi pelindung bagi anak yang tak berdosa itu. Tapi aku sadar, untuk Ayu, aku hanya peran pengganti, bukan pilihan hati. Namun jauh di lubuk hati, aku percaya, meski pernikahan ini dimulai dalam diam dan keterpaksaan, mungkin suatu hari, suara hati akan bicara lebih lantang daripada keadaan. Sudah 3 minggu sejak pernikahan kami berlangsung, tapi tak ada yang terasa seperti hubungan suami istri. Aku dan Ayu tinggal serumah, tapi rasanya seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu kapal yang nyaris karam. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyapu halaman, memanaskan mobil, lalu menyiapkan sarapan sekadarnya. Ayu selalu turun paling akhir, hanya makan sedikit, dan langsung masuk ke kamarnya atau pergi tanpa bicara. Kadang, kalau kami bertemu di lorong atau tangga, ia memilih memutar arah. Seolah aku ini virus. Aku mencoba bersikap biasa, tak pernah menyentuh atau memaksanya bicara. Aku hanya ingin ia tahu, aku ada di sini bukan untuk mempermalukannya, tapi untuk menjaganya. Namun Ayu seakan menolak semua niat baik itu. Suatu malam, aku mendengar Ayu menangis di dalam kamarnya. Tangis pelan, namun penuh sesak. Aku berdiri di depan pintunya cukup lama, tak berani mengetuk. Dan saat aku nyaris pergi, suara pelan itu keluar dari balik pintu. "Kenapa kamu mau menikahiku, Indra?" Langkahku terhenti. Suaranya lemah, tapi jelas. "Kamu bisa bilang tidak, tapi kamu malah mengikat dirimu dalam neraka ini. Kamu bodoh." Aku menelan ludah, lalu menjawab pelan, masih dari luar. "Mungkin aku memang bodoh, Ayu. Tapi lebih bodoh lagi kalau aku diam saat tahu ada seseorang yang butuh perlindungan. Tapi semua orang malah menjauh." Hening sejenak. "Aku bukan korban, Indra. Aku yang salah karena percaya orang yang salah." "Iya, tapi anak dalam kandunganmu tidak bersalah. Dan kamu nggak harus menanggung semuanya sendiri." Tangisnya pecah lebih keras malam itu. Tapi tetap, pintunya tak terbuka. Esok harinya, ia tak menemuiku. Ia kembali bersikap dingin, seolah percakapan itu tak pernah terjadi. Tapi sejak malam itu, aku tahu, Ayu mulai mendengarku, meski diam-diam. Perlahan, sekat itu mulai retak. Tapi untuk benar-benar runtuh, aku harus lebih dari sekadar suami di atas kertas. Aku harus jadi laki-laki yang bisa ia percaya, meski hatinya masih penuh luka. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Aku baru saja memarkir mobil seusai menjemput Pak Suryo dari kantor, ketika seorang tamu tak dikenal datang ke rumah. Dia memakai jaket kulit hitam, berdiri di teras sambil menunduk. Wajahnya setengah tertutup masker. Ada sorot mata yang membuatku tak nyaman. Aku menghampirinya dan bertanya sopan, "Maaf, Bapak ada perlu dengan siapa?" Dia menatapku dingin, lalu berkata, "Gue mau ketemu Ayu, bilangin Reza datang." Darahku langsung berdesir. Reza, nama yang selama ini hanya disebut dalam tangis Ayu, lelaki pengecut yang menanam benih, lalu kabur begitu saja. Aku menatapnya tajam, ingin sekali kulempar pria itu keluar. Tapi sebelum aku bicara, suara langkah terburu-buru terdengar dari dalam rumah. Ayu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Reza, ngapain kamu kesini?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Reza tersenyum miring, senyum yang tidak membawa penyesalan, hanya kesombongan. "Aku dengar kamu udah nikah. Sama siapa? Sopir?" "Hahaha, serius kamu, Ayu? Kamu segila itu?" Ayu menahan napas. Tangannya mengepal, air mata sudah menggenang. Aku maju satu langkah, berdiri di hadapannya, menatap Reza lurus. "Kamu datang buat apa? Anak itu darah daging gue. Gue cuma mau pastiin Ayu nggak asal nikah dan nyeret anak gue ke kehidupan miskin. Kamu datang bukan karena anak itu, tapi karena takut reputasimu rusak setelah berita ini mulai tersebar." Jawabku tegas. Reza terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. "Biasa aja, bro.
baru nikah udah sok jadi pahlawan. Ayu tiba-tiba berkata, suaranya gemetar namun tajam. Reza, aku sudah lepas dari kamu. Jangan datang lagi. Anak ini bukan milikmu. Kau sudah melepas semuanya saat kau bilang aku perempuan murahan. Wajah Reza memucat. Mungkin tak menyangka Ayu akan bersuara sekeras itu. Sekarang aku punya orang yang lebih berani dari kamu. Meskipun dia bukan siapa-siapa, dia berdiri buat aku dan anakku. Lebih dari yang pernah kamu lakukan. Aku menoleh padanya. Ayu menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya, di hadapanku, dia memilih aku. Reza pergi tanpa pamit. Matanya penuh kekalahan. Dan aku tahu, sejak hari itu, bayangan masa lalu Ayu mulai menghilang. Dan untuk pertama kalinya, aku bukan hanya pelindung, aku mulai menjadi tempatnya bersandar. Setelah kepergian Reza, suasana rumah kami tak lagi sama. Ayu mulai sedikit terbuka. Tatapan dinginnya mulai mencair. Ia kini tak segan menyapaku. Bahkan kadang mengajakku bicara saat makan malam. Memang belum sepenuhnya berubah, tapi aku bisa merasakan bahwa tembok di hatinya perlahan mulai runtuh. Tapi ternyata, Reza belum selesai. 2 hari setelah kejadian itu, seseorang menyebarkan kabar miring tentang Ayu di media sosial. Akun anonim mengunggah foto-foto lama mereka berdua, disertai narasi fitnah bahwa Ayu mengandung anak di luar nikah dan menikah dengan sopir karena terpaksa. Komentar penuh hujatan dan ejekan membanjiri. Nama keluarga Pak Suryo mulai dibicarakan di lingkungan sosial elite, bahkan muncul dalam artikel gosip online. Pak Suryo murka, Ayu syak. Ia menangis di kamarnya, tak mau keluar seharian. Dan saat malam tiba, aku melihatnya duduk menyendiri di balkon. Matanya kosong memandang hujan. Aku malu. Indra, dunia tahu sekarang. Semua orang tahu. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan, biar orang bicara. Mereka tidak tahu yang sebenarnya, tapi aku capek selalu disalahkan, selalu jadi bahan ejekan. Aku menatap wajahnya, lalu berdiri. Besok, aku yang akan urus semuanya. Keesokan harinya, aku menemui Reza di sebuah kafe kecil, sendirian. Aku tahu dia yang menyebarkan semuanya, dan aku tidak datang untuk berkelahi, tapi untuk berdiri tegak sebagai pria yang telah ia injak martabatnya. Berhenti, Reza, kataku datar. Kamu sudah tinggalkan Ayu, sudah biarkan anak itu tumbuh tanpa sosok ayah. Sekarang kamu masih tega hancurkan hidupnya demi egomu. Dia tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Mau sok-sokan jadi jagoan di depan cewek orang? Aku menatapnya tajam. Aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, aku suami Ayu dan ayah dari anak yang kamu tinggalkan. Jadi, kalau kamu mau serang dia, kamu harus lewat aku dulu. Dia berdiri, tampak kesal. Tapi kali ini dia tahu, aku tidak gentar, dan aku tidak akan lari seperti dia. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan kami. Aku tak peduli, kalau kamu sebarin fitnah lagi, aku laporkan ke polisi. Aku punya semua bukti, termasuk rekaman saat kamu ngaku lari dari tanggung jawab. Dan kalau kamu mau main kasar, silakan, tapi aku janji, kamu gak akan keluar dengan nama baik. Reza terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kalah. Kali ini, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh keberanian. Ia pergi tanpa sepatah kata. Malam harinya, aku pulang dan menemukan Ayu sudah duduk menungguku di ruang tamu. Ia bangkit, mendekat, lalu untuk pertama kalinya, memelukku. Terima kasih, suamiku. Pelukan itu tak lama, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa penuh. Bukan karena aku menang, tapi karena akhirnya, aku diterima. Bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak malam itu, sejak Ayu memelukku dan menyebutku suaminya untuk pertama kalinya, suasana rumah berubah. Bukan tiba-tiba menjadi penuh cinta seperti cerita drama di televisi, tapi lebih tenang, lebih manusiawi. Ayu kini menyapaku dengan lembut. Ia mulai bertanya apakah aku sudah makan. Kadang membawakan teh ke kamarku. Bahkan pernah menungguku pulang saat aku terlambat. Hubungan kami masih jauh dari kata mesra. Tapi dari sorot matanya aku tahu ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Mungkin bukan cinta penuh, tapi penghargaan, kepercayaan, dan rasa nyaman. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik turun membasahi teras rumah, Ayu duduk di kursi rotan sambil mengelus perutnya yang kini mulai membesar. Aku berdiri di ambang pintu, ragu menghampiri. Indra, panggilnya pelan, tanpa menoleh. Kamu mau duduk sini sebentar? Aku langsung melangkah dan duduk di kursi sebelahnya. Aku suka hujan, tapi sejak kejadian itu, aku selalu merasa hujan membawa luka. Ia tersenyum kecil, lalu menatap perutnya. Tapi sekarang, aku merasa hujan juga bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Kayak kamu, datang saat semuanya hancur, tapi nggak pergi. Aku terdiam. Aku tak tahu harus membalas dengan kata apa. Lalu dia melanjutkan, awalnya aku pikir kamu cuma orang suruhan papa. Aku pikir kamu bakal benci aku, atau malah manfaatin keadaan. Tapi kamu sabar. Kamu tahan semua dinginnya sikapku, dan kamu lawan orang yang bahkan aku sendiri nggak berani hadapi. Ia menoleh padaku. Mata coklatnya lembut. Kalau anak ini lahir nanti, aku ingin dia tahu bahwa ayahnya bukan orang pengecut.
Dia punya indera, ayah yang berani dan tulus. Dadaku terasa hangat. Aku ingin menahan senyum, tapi juga tak ingin menangis di depannya. Kata-kata Ayu lebih dari cukup. Itu bukan sekadar pengakuan, tapi awal dari penerimaan. Malam itu, saat aku menyapu halaman, Ayu membawakanku jaket. Jangan masuk angin, katanya sambil tersenyum. Dan senyum itu bukan lagi senyum basa-basi. Itu senyum dari hati yang mulai terbuka. Hati yang mulai memberi ruang untukku. Hari demi hari berlalu. Hubungan kami tak lagi dibangun atas keterpaksaan, tapi perlahan tumbuh menjadi sebuah kebersamaan yang hangat. Ayu bukan lagi wanita yang menjauh saat aku mendekat. Kini, ia justru sering mencariku lebih dulu, menanyakan kabarku, menyajikan makan siang, bahkan memintaku menemaninya kontrol kehamilan. Hubungan kami mulai terlihat seperti sepasang suami istri, walau masih belum sempurna. Suatu pagi, Ayu berdiri di depan cermin, mengenakan gamis panjang berwarna biru muda. Ia menatap perutnya yang kian membesar sambil tersenyum. "Indra," katanya lembut, "aku mimpi semalam. Anak kita laki-laki. Dia mirip kamu." Aku hanya tertawa pelan. Kalau mirip kamu, pasti lebih cantik. Kalau mirip kamu, pasti lebih kuat. Kami tertawa bersama. Momen seperti ini tak pernah aku bayangkan. Dulu saat pertama kali mengiyakan pernikahan ini. Kini, Ayu berbicara dengan kata kita. Bukan aku, bukan anak ini, tapi anak kita. Dan itu artinya, aku benar-benar telah diterima, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai ayah. Beberapa minggu kemudian, saat usia kehamilan memasuki bulan ke-9, Ayu mengalami kontraksi di malam hari. Semua orang di rumah panik. Pak Suryo bahkan jatuh tergesa-gesa dari kursinya. Tapi aku tetap tenang. Ku tarik napas dalam. Ku genggam tangan Ayu dan membawanya ke rumah sakit. Aku menemaninya melewati detik-detik paling menegangkan. Ia menggenggam tanganku kuat-kuat saat rasa sakit datang seperti gelombang. Dan saat tangisan pertama bayi kami terdengar di ruang bersalin, Ayu langsung menatapku. Air mata menetes dari sudut matanya, senyumnya lirih. "Terima kasih, Ayah." Aku menggenggam anak kecil itu dalam pelukanku. Bukan anakku secara darah, tapi dia adalah bagian dari hidupku. Bagian dari tanggung jawabku. Bagian dari keluarga kami. Saat kami pulang ke rumah beberapa hari kemudian, Pak Suryo berdiri di depan pintu, menatapku lama. "Kamu bukan cuma menantu, kamu sudah jadi anakku sendiri. Indra, terima kasih karena sudah menjaga Ayu dan cucuku." Aku menunduk penuh hormat. Saya hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan seorang suami. "Pak, rumah itu yang dulunya hanya tempat kerja bagiku, kini menjadi rumah sungguhan. Kami makan bersama, tertawa bersama, bergantian begadang saat bayi kami menangis. Tak ada lagi sekat, tak ada lagi canggung. Kami benar-benar telah menjadi keluarga." Waktu berlalu cepat. Anak kami, Arka, kini berusia 1 tahun. Matanya bulat, pipinya tembam, dan tawanya seperti mentari pagi yang menghapus kabut dingin. Setiap langkah kecilnya selalu membuat hati kami penuh haru dan aku menyadari, aku telah benar-benar menjadi seorang ayah. Ayu kini tak hanya menjadi ibu yang penuh kasih, tapi juga pendamping hidup yang menguatkan. Dulu kami dipersatukan oleh paksaan dan keadaan, tapi cinta tumbuh bukan karena dipaksa. Ia muncul karena pengorbanan, karena saling mengenal dalam luka, dan saling merawat saat dunia seolah menolak. Suatu malam, setelah menidurkan Arka, aku dan Ayu duduk di teras belakang rumah. Hujan rintik-rintik turun seperti malam ketika kami pertama kali bicara dari hati ke hati. "Indra," ucapnya sambil menyandarkan kepalanya di pundakku. "Kalau waktu bisa diputar, aku ingin kita bertemu bukan karena keterpaksaan." Aku tersenyum. "Kalau waktu bisa diputar, aku tetap ingin bertemu kamu, lewat cara apapun." Ia tertawa kecil. "Dulu aku pikir kamu hanya sopir, tapi ternyata kamu pengemudi takdirku." Kami terdiam sejenak, menikmati suara hujan, menikmati keheningan yang tak lagi canggung, tapi menenangkan. Dan di sanalah kami, dua orang asing yang dipaksa menjadi pasangan, kini memilih untuk tetap bersama, bukan karena keadaan, tapi karena cinta. Tak lama setelah itu, aku mulai membuka usaha bengkel kecil di tanah yang diberikan Pak Suryo. Ayu membantuku dari rumah, mengelola keuangan dan pemasaran secara online. Usaha kami perlahan tumbuh. Orang-orang mengenalku bukan lagi sebagai sopir, tapi sebagai kepala keluarga, suami Ayu, dan ayah dari Arka. Dan yang paling indah, Ayu mencintaiku, bukan karena terpaksa, tapi karena telah melihat siapa aku sebenarnya. Cinta tak selalu datang dari kisah sempurna. Kadang, cinta justru lahir dari luka, dari pahitnya kenyataan, dan dari keputusan yang berat. Aku, Indra yang dulu hanya dianggap bawahan, kini berdiri sebagai kepala keluarga,
sebagai suami yang dicintai, dan sebagai ayah dari anak yang dulu bukan darahku. Dan Ayu, wanita yang dulu hancur karena dikhianati, kini tersenyum karena tahu takdir membawanya ke tempat yang lebih baik. Karena kadang cinta sejati datang dari jalan yang tak terduga.